Lagi pada ngapain nih ngumpul? Coba kita tanyain satu-satu tentang politik uang. Apa sih politik uang dari kakak ini? Ayo kak, jelasin. Masalah mengenai politik uang ini sangat penting, di mana dibahas karena perilaku ini telah menghalangi kandidat yang memiliki kualifikasi baik dan bersyarat. Nah, untuk yang gagal dalam ajang pemilu, baik nasional maupun lokal, pemilih telah diajarkan untuk menerima kompensasi yang tidak setara dengan beban yang akan mereka tanggung jawabkan 5 tahun ke depan. Nah, politik uang sendiri juga luas dikenal masyarakat dengan sebutan money politik yang dilakukan hampir oleh semua calon legislatif, yang dimana diketahui juga bahwa politikus kerap menjadikan uang sebagai salah satu cara memenangkan pertarungan itu. Nah, kini paradigma semacam itu harus diubah, yang dimana modal uang bukan untuk memberikan suara konstituen melalui untuk membiayai segala keperluan logistik kampanye, yang dimana caleg juga harus punya modal integritas yang merupakan mutu dan kualitas pribadi caleg. Dengan integritas juga caleg dapat menampakkan dirinya ke publik dengan kejujuran, kecerdasan, dan kecakapan, yang dimana bukan sekedar jual tampang, yang dimana karena itu caleg juga harus integritasnya sebagai modal untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, yang dimana sudah banyak politisi kita yang berintegritasnya juga rendah. Nah, kita lanjut dari kakak ini. Kak, apa sih politik uang itu? Politik uang merupakan salah satu jenis suap atau penyuap, baik untuk menghalangi seseorang menggunakan hak pilihnya maupun untuk memaksanya menggunakan haknya tersebut dengan cara tertentu pada saat pemilihan parlemen. Pemilihan dapat dilakukan dengan uang atau barang. Kebijakan moneter yang biasanya dilakukan menjelang hari pemilu oleh pendukung partai, kader, atau bahkan pengurus. Praktik tersebut dilakukan dengan memberikan uang, barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan gula, seperti sembako-sembako yang lainnya, dengan tujuan untuk merangsang simpati masyarakat untuk memilih partai tersebut. Oke, lanjut kita ke kakak ini. Kak, gimana sih sejarah politik uang itu? Oh gini, di Indonesia praktik curang dalam pesta demokrasi itu sebenarnya telah ada sejak masa penjajahan Belanda. Kemunculan itu bermula ketika pemerintahan kolonial menerapkan sistem demokrasi dalam pemilihan kepala desa atau yang biasa disebut dengan pilkades. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial secara resmi mengundang Indische Staatsregering atau peraturan dasar mengenai pemerintahan jajahan di Hindia Belanda. Dalam regulasi itu menyatakan wewenang desa untuk memilih sendiri kepala desa yang disukainya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di masing-masing desa. Sejak saat itu lahirlah sistem demokrasi di desa melalui pemilihan lurah dengan cara mengambil suara terbanyak dari daftar pemilih. Suara hanya dapat diberikan bagi warga yang membayar pajak kepada Belanda. Dari situ muncullah pemilihan dari yang seharusnya dilakukan secara rasional berubah menjadi transaksional. Untuk meraih banyak suara, warga yang memiliki hak memilih diberi iming-iming materi untuk memenangkan calon tertentu. Sebagian pemilih dibujuk untuk imbalan uang agar bisa memenangkan pemilihan. Politik uang sebenarnya adalah bentukan Belanda dan akarnya dari proses pemilihan murah. Harusnya praktik itu hilang saat Indonesia merdeka, bukan justru menjadi budaya hingga saat ini. Oke, kita lanjut ke kakak ini. Kak, gimana sih dampak negatif dari politik uang itu? Praktik politik uang akan menyebabkan dampak negatif yang panjang jika terus dibiarkan terjadi dan dapat merugikan banyak pihak. Tidak hanya merugikan masyarakat, bahkan dapat meluas hingga merugikan negara karena memungkinkan munculnya berbagai permasalahan baru akibat praktik politik uang. Praktik politik uang berpotensi menghasilkan kerusakan pada manajemen pemerintahan karena pengisian jabatan politik dalam pemerintahan yang lahir dari proses korupsi politik secara langsung akan berdampak pada pemerintahan yang korup pula. Hal ini disebut investigative corruption, di mana politisi yang terpilih lebih mengutamakan kepentingan para donatur dibandingkan rakyat dengan memberikan banyak keistimewaan. Oke, kita lanjut ke kakak baju hitam ini lagi. Kak, upaya penanggulangan politik uang itu gimana sih? Upaya penanggulangan politik uang yaitu salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh Bawaslu untuk menanggulangi politik uang adalah
mendeklarasikan desa anti politik uang yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Masyarakat desa dinilai cukup rentan dalam persoalan kritik uang atau politik uang. Bawaslu tidak hanya sekedar memberikan himbauan kepada masyarakat, melainkan juga turun langsung dengan membentuk gerakan anti politik uang di tingkat desa. Gerakan ini menyasarkan masyarakat desa yang bertujuan dan kelurahan untuk bersama-sama membasmi politik uang. Bawaslu mengajak masyarakat bersama-sama memilih calon pemimpin atau wakil rakyat dengan hati nurani dan akal sehat. Memilih pemimpin atau wakil rakyat dengan memperhatikan visi dan misi mereka, serta rekam jejaknya, bukan karena suap, sogokan, dan praktik politik uang lain-lain. Oke, baik. Yang terakhirnya kita ke kakak ini lagi. Kak, analisis politik uang dari sudut pandang politik itu gimana sih? Jika dilihat dari sudut pandang ilmu politik, fenomena ini dipandang sebagai salah satu bentuk korupsi politik dan biasanya menimbulkan berbagai dampak negatif dalam demokrasi dan sistem politik suatu negara. Praktik politik uang dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi karena mengurangi kesetaraan partisipasi politik. Uang dapat menjadi faktor penentu dalam hasil pemilu, mengabaikan kepentingan dan aspirasi rakyat. Politik uang seringkali terkait dengan korupsi politik, di mana pemimpin memanfaatkan posisi mereka untuk memperoleh uang atau ketidakseimbangan lainnya. Ketika politik uang terungkap, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik dan proses demokratis. Hal ini dapat menurunkan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Dalam ilmu politik, penting untuk menganalisis dan merancang sistem yang membatasi praktik politik uang, seperti regulasi yang ketat terkait donasi kampanye dan transparansi keuangan politik. Reformasi bertujuan untuk memperkuat proses demokrasi dan mencegah perlindungan kekuasaan serta uang. Oke, terima kasih ya Kak atas penjelasannya mengenai politik uang. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Oke, kita tadi kan sudah nanya-nanya sama kakak-kakak yang ini. Sekarang saya di sini mau ngasih contoh studi kasus tentang politik uang yang terjadi di Indonesia. Di sini saya mengambil kasus dari Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang terduga sebagai pihak yang melakukan politik uang. Kita mulai dari kronologinya, yaitu mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Wahyu Setiawan, diganjar hukuman 6 tahun penjara atas kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR. Sidang divonis dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin 24 Agustus 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Wahyu diduga menerima uang 400 juta dari kader PDIP dalam kasus kursi panas yang ditinggalkan almarhum Nazarudin Kemas yang mendapat suara terbanyak di pemilu legislatif Dapil Sumatera Selatan Sumsel 1. Perjalanan perkara suap Wahyu berlangsung selama lebih kurang 8 bulan. Berikut ini saya rekamkan kronologi kasus Wahyu mulai awal perkara, penangkapan dalam operasi senyap hingga vonisnya. Dengan mencari